positif. Ada cara paling baik restitusi produk pada kanker boleh digunakan. Diseminasi. Konsep inti budaya positif. Sampai ke tepi sungai, sampai ke tepi di tengah malam. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam makan tomat yang jawab salam. I love you so much. Baik milenial sekalian, nanti kalau saya bilang milenial 08 Kuala Indah 2023, semua harus jawab milenial punya masa depan. Bisa? Oke, saya mulai ya. Milenial 08 Kuala Indah 2023. Punya masa depan. Oke, kurang meriah sekali lagi. Milenial 08 Kuala Indah 2023. Milenial punya masa depan. Oke, terima kasih buat para hadirin. Saya Vika sebagai MC pembawa acara kita hari ini mengucapkan selamat datang di acara kegiatan diseminasi konsep inti budaya positif yang diselenggarakan oleh CGP kita, yaitu Bapak Ahmad Ardiansyah SPD pada tanggal 27 Oktober 2023. Marilah kita beri tepuk tangan buat Bapak CGP kita, Ahmad Ardiansyah SPD. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana berkat hidayahnya kita dapat kita masih bisa berkumpul di tempat yang kita sayangi ini. Selamat merangkaikan salam tak lupa pula kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari masa kegelapan menjadi masa terang benderang. Baiklah, saya akan membacakan kata tertib acara kita hari ini. Yang pertama itu kata pembukaan dari pembawa acara, yaitu saya sendiri. Yang kedua kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga ada pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Aisyah. Yang keempat ada kata sambutan dari perwakilan kepala sekolah kita, berhubung kepala sekolah tidak bisa hadir hari ini, yang akan diwakili oleh Ibu Christine. Selanjutnya acara kelima yaitu acara inti diseminasi konsep inti budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Ardiansyah SPD. Selanjutnya ada acara sesi tanya jawab dan diskusi. Dan acara berikutnya diskusi dan praktek pembuatan keyakinan kelas dan acara penutup. Baiklah, acara yang kedua, kita akan memasuki acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin semua diharapkan untuk berdiri. Indonesia berbangsa
Baiklah, kepada hadirin semua dipersilakan dulu kembali. Baiklah, suasananya dalam lagu Indonesia Raya, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Aisyah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kita berdoa kepada Allah supaya acara kita berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil ilmina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal akhirati hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Aisyah. Baiklah, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara sepatah dua patah dari perwakilan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Kristi. Pada Ibu Kristi, silakan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Selamat siang juga untuk teman-teman guru sekalian. Terima kasih buat kesempatannya kepada saya untuk bisa mewakili Ibu Kepala Sekolah yang berkesempatan pada hari ini tidak bisa hadir karena ada urusan mendadak yang lebih penting yang harus segera dilaksanakan. Ada pesan dari beliau menyampaikan tentang betapa bangganya beliau pada calon guru penggerak yang ada di sekolah kita ini, dan beliau mendukung sepenuhnya terhadap rencana maupun budaya baik, budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita ini, dan harapannya bagi kita semua semoga menjadi pembaharuan bagi sekolah kita, menjadi kemajuan untuk terselenggaranya pendidikan yang ada di sekolah ini. Begitu juga buat rekan-rekan guru lainnya, harapannya semoga dari Pak Ahmad Ardiansyah sebagai CGP Angkatan 9 dapat menjadi penggerak juga bagi rekan-rekan guru dan bersemangat serta kreatif untuk memajukan pembelajaran yang ada di sekolah ini. Demikian pesan yang boleh saya sampaikan dari beliau. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih atas sambutan sepatah dua kata dari perwakilan kepala sekolah Ibu Christine. Baiklah, kita masuki acara selanjutnya, yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Ardiansyah tentang diseminasi konsep inti budaya positif. Kepada Bapak Ardiansyah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Pak. Pertama-tama sebagai manusia kita harus memanjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam suatu kegiatan yang sebetulnya kegiatan ini penting bagi kita sebagai warga sekolah, yaitu kegiatan diseminasi konsep inti budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari CGP, calon guru penggerak angkatan 9, yang nantinya kegiatan ini adalah suatu pemaparan materi yang berupa rencana kegiatan yang akan kita terapkan di sekolah ini. Kemudian tak lupa salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW,
yang mana kita sebagai umat Islam mengharapkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya selaku CGP Angkatan 9 di UPT SDN 08 Kuala Indah ini mengucapkan beribu terima kasih. Terima kasih yang luar biasa untuk Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru PT SDN 08 Kuala Indah yang menyisikan waktunya untuk hari ini dapat hadir, dapat mendukung kegiatan kita nanti sampai selesai, dan juga kepada anak-anak didik Bapak yang juga turut berpartisipasi hadir dalam kegiatan diseminasi konsep inti budaya positif ini. Di sini nanti saya selaku CGP sebetulnya bukan suatu merancang kegiatan yang harus kita bawa ke depan, tetapi di sini saya pertama adalah memaparkan apa yang telah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak di dalam kurang lebih 2 bulan sudah saya jalani. Di sini yang ingin saya paparkan adalah tentang diseminasi konsep inti budaya positif yang merupakan tugas aksi nyata pada modul 1.4 yang dimana tugas tersebut harus saya penuhi. Dan tugas itu dapat dipenuhi tidak lepas dari dukungan Bapak Ibu semua yang ada di SD 08 Kuala Indah ini. Jadi untuk kegiatan siang ini, adapun kegiatannya yang pertama kita akan membahas tentang capaian umum. Sebelum kita menuju pada apa saja konsep inti budaya positif itu, pertama kita harus memahami dulu, kita harus mengetahui capaian umum. Capaian umum yang harus kita capai pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi capaian-capaian ini tak lepas dari pemikiran atau tujuan pendidikan nasional kita yang berpatok pada konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana konsep Ki Hajar Dewantara ini yang menjadi tujuan dalam pendidikan nasional, khususnya pada kurikulum Merdeka yang sedang akan kita jalani. Lanjut, Bu Nanda. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak, mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan yang ketiga, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Jadi dalam capaian khusus ini juga bisa kita ambil sedikit pemahaman, khususnya kita sebagai guru, apapun yang kita lakukan, penerapan yang kita rancang dan kita terapkan di sekolah ini tak lepas dari tujuannya bukan kepada guru, tetapi tujuannya adalah kepada cita-cita terhadap murid. Jadi yang akan kita capai adalah bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian kita memahami emosional yang ada pada murid. Kemudian kita memahami kebutuhan sosial khususnya pada murid. Jadi Bapak Ibu, kita tidak lepas dari tujuan kita adalah mencapai atau tercapainya cita-cita murid dan sesuai dengan pemikiran konsep Ki Hajar Dewantara. Oke, sebelum kita ke pertanyaan pemantik, coba dulu. Ini semangat ya nih, karena panjang nih. Harus konsentrasi betul, ya tidak ya? Ya, coba dulu kita jangan tegang-tegang kali. Ya, coba jangan tegang-tegang kali. Coba dulu sama-sama kita angkat tangan ke atas. Coba angkat tangan ke atas. Oke, berarti masih fokus ya. Angkat tangan ke atas. Oke, angkat tangan ke atas. Oke, coba tangannya digoyang-goyangkan dulu, digoyang-goyangkan. Oke, goyang-goyang. Stop. Ini masih belum fokus ya kan? Disuruh stop. Masih goyang-goyang. Oke. Jadi di sini kita perlu pertama semangat ya, karena
mungkin banyak materi yang akan dipaparkan hari ini. Kalau tak semangat nanti lewat gitu aja. Ya, nah, coba dulu sekali lagi lah. Coba dulu angkat tangan sekali Bu. Angkat tangan tinggi Bu. Tinggi. Goyang-goyangkan tangan. Oke. Coba Bu, ibu-ibu dan anak-anak sekalian coba dulu pegang perutnya, pegang perut. Oke. Nama ibu Tija ya? Ibu Tija terang fokus ya? Oke, coba konsentrasi bisa ya? Konsentrasi kita dulu, biar jangan tegang aja guys. Konsentrasi, kalau konsentrasi dimulai. Oke, bisa Bu. Oke, konsentrasi dimulai. Oke, semua coba konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Ayo kita mulai konsentrasi. Ayo kita Konsentrasi. Oke, itu hanya untuk membangkit semangat karena nanti jangan kesannya tegang-tegang kali Bu, ya kan? Walaupun kita nih di dokumentasi, tapi kita enjoy aja nikmati materi-materi yang akan disampaikan. Oke, lanjut Bu Nada. Sebelum ke materi selanjutnya, di sini ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu guru khususnya. Apakah setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama ada dua pernyataan. Pertama, pemberian hukum dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju ya? Oke. Setuju ya? Oke. Ini kita ambil dari pendapat ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, pertanyaan pemantik kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, setuju ya? Oke. Setuju ya? Kira-kira Bu, kalau kasih penghargaan, anak-anak tuh semangat belajar nggak? Muncul motivasinya nggak? Itu berkelanjutan tidak? Maksudnya motivasi itu selalu ada tidak? Dengan ada penghargaan? Bisa jadi tidak. Bisa. Ada penghargaan jadi nanti Oke, berarti dia tergantung pada penghargaan. Oke, lanjut Bu ya Mbak. Jadi dalam materi selanjutnya kita akan tahu penghargaan itu dampaknya baik atau tidak. Karena selama ini kita anggap itu positif. Oke. Di sini kita sharing Bu ya, bukan mengajarkan. Semangat aku datang sekolah lah. Kemudian topik yang akan dibahas, ini tadi Bu, yang termasuk dalam konsep inti tadi. Ini akan dipaparkan sama-sama, akan kita diskusikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Sebagai seorang guru dan juga peserta didik juga harus memahami disiplin positif apa yang harus diterapkan sebagai seorang murid. Kemudian guru, disiplin positif apa yang harus dikembangkan terhadap murid. Kemudian nilai-nilai kebaikan universal apa yang harus dijadikan teladan untuk murid. Kemudian teori motivasi. Ini nanti yang masalah reward tadi, penghargaan, itu masuk dalam bagian yang ini Bu. Motivasi, hukuman, dan penghargaan serta ada namanya restitusi. Nah nanti di situ akan kita lihat yang mana yang lebih kuat ke arahnya ke positif dan yang mana yang selama ini kita anggap positif, ternyata nanti pokoknya itu bisa berdampak negatif. Oke, yang ketiga, keyakinan kelas. Jadi di keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, sebetulnya kita dalam kegiatan ini kita praktek paparan, praktek. Tapi saya hari ini saya ambil kegiatan di akhir nanti kita singkat saja membuat namanya keyakinan kelas. Ini salah satu hal penting. Mungkin sebagai kelas Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas. Tapi khusus guru bidang studi bukan berarti tidak perlu adanya keyakinan kelas. Jadi selama ini kita mau menganggap keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini seperti ini Bapak Ibu, seperti kesepakatan kelas. Mungkin di kelas-kelas sudah ada ya. Kalau saya lihat sudah ada di kelas itu kesepakatan kelas. Ada ya Bu? Ada ya. Coba selama ini yang membuat kesepakatan kelas itu hanya guru kelas, betul? Nah, sebetulnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini juga perlu untuk dibuat atau dilakukan oleh guru-guru bidang studi. Karena keyakinan kelas, kesepakatan kelas adalah suatu hal yang mendukung dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ini perlu sebagai seorang guru kita memahami apa kebutuhan dasar murid yang sudah dipenuhi
kebutuhan dasar mana manusia ini, kita sebagai seorang dewasa, jangankan anak-anak, kita orang dewasa, kita juga perlu namanya kebutuhan. Kita perlu juga memenuhi kebutuhan kita. Jadi begitu sama halnya dengan murid. Jadi kita sebagai seorang guru yang menuntut murid mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan yang ada pada murid. Kemudian memberikan kepada murid bahwa suatu dunia yang berkualitas. Jadi apa yang dijalani murid itu suatu berdampak yang baik dan berdampak positif. Kemudian selanjutnya restitusi. Ini dimaksud dengan restitusi. Dalam restitusi ini nanti ada pertama 5 posisi kontrol. Ini khusus untuk guru, Bapak Ibu. Kita seorang guru harus memahami posisi kontrol yang harus kita pakai. Oke? Nanti kita akan paparkan apa saja 5 posisi kontrol itu. Yang kedua restitusi, segitiga restitusi. Ini juga penting bagi kita seorang guru. Selain dari 5 posisi kontrol tadi yang harus kita pahami dan harus kita terapkan, juga ada namanya 3 segitiga restitusi. Ini tiga bagian yang saya bukukan dan yang penting dalam kita menyelesaikan permasalahan pada murid. Oke, lanjut Bunda Nanda. Jadi itu paparan topik yang akan kita bahas untuk hari ini. Ada kurang lebih 6 topik. Kita akan singkat saja. Kita masuk topik pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, lanjut. Oke, di sini sebelum kita lanjut ke bagian nilai-nilai kebajikan universal tadi, coba di sini ada satu. Baik, Nanda, tadi Nanda. Yang tadi Nanda. Oke, lanjut. Oke, di sini tentang bagaimana perubahan paradigma. Perubahan paradigma. Jadi ada satu permainan yang di situ ada ilustrasi permainan yang harus kita lakukan dulu untuk memahami materi ini. Saya butuh 2 orang. Bapak Ibu, siapa yang siap? 2 orang. Karena di sini ada si A dan ada si B. Guru lah, guru. Karena ini perlu nih guru. Oke, ya. Nanti kita buat 2 sesi. Ini bagaimana kalian guru, bagaimana tuan dengan murid. Nanti kita akan buat 2 bagian. Oke, pertama guru dulu Pak. Berkasih contoh sama murid. Nanti murid paham cara mainkan seperti ini. Sama, betul nggak? Enggak, kamu ngapain? Yang saya bacakan dulu ilustrasi atau sinopsis dalam kegiatan perubahan paradigma ini. Kegiatan nama kegiatannya kegiatan kepalang tangan. Ada si A dan si B. Si A-nya bapak ibu ya. Kemudian satu si B ini teman. Kemudian sobeklah secari kertas kecil. Kertas, kalau nggak ada kertas ya benda aja lah, benda. Tangkaplah benda seperti ini nanti kan. Yang kalau di situ ilustrasinya kertas benda sesuatu yang sangat berharga, yang sangat itu berharga. Kemudian letakkan di salah satu tangan. Jadi tangan bebas. Kemudian kita genggam benda tersebut agar jangan siapapun tahu apa benda yang ada di dalam tangan kita. Jadi kalau cara permainannya ini, bapak atau ibu nanti yang memainkan peran ini ya sebagai A, jangan mengasih tahu si B apa yang bapak genggam. Gitu. Oke, itu cara permainannya. Kemudian genggamlah itu segala daya upaya. Ibaratkan kita punya emas nih, atau punya hal yang lebih berharga daripada emas. Kita pegang, kalau tidak nanti orang bisa gampang merampas atau menawarkan untuk dibeli atau sebagai macam untuk orang ketahui. Itu harus kita jaga gitu. Jadi teman B, tugas B ini mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta si A memberikan benda tersebut, atau dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan si A tadi. Oke, siapa Bu? Coba dulu sebelum pemurid. Ayolah, berpinjam. Ayolah. Ayo, ya. Punya cewek, anak cewek.
membujuk, menghargai itu salah satu upaya yang bisa dilakukan. Karena kan kita kalau ingin tahu sesuatu dari seseorang, itu kan bisa cara itu kita rayu, kan nggak mempan dirayu, diancam, kan seperti itu. Pakai macam lah upaya. Oke. Sekarang tugas bertindak, coba bertindak buat tulisan di kertas itu apa benda yang berharga bagi bertindak. Suami. Oh, suami ya. SKP 3 kan. Ini Pak, ini bisa merayu. Udah. Nanti cepat kali dia buka genggamannya. Udah, dia rincut, dia ada mama gitu Bu. Coba. Nanti kalau gitu cuma satu upaya nih udah udah selesai ya. Cuma si A nanti ibu sebagai si A bisa mempertahankan itu sampai si B kewalahan untuk membuka kepala tangan ini. Udah? Sudah Bu? Genggam Bu? Genggam. Oke, genggam kuat-kuatnya. Oke. Nah, kita mulai. Mulai skenario. Oke. Jangan kalah. Bu B bagi masih belum sampai. Bertindak berusaha jangan membuka sama sekali. Oke. Oke, kira-kira bertindak buka lain nggak dengan usaha bukuannya? Oke, berarti. Berarti bertindak bisa buka tangan ketika Bu Gordeng ngasih sesuatu ke Bu Tindak. Ya seperti itu ya. Oke, tepuk tangan untuk Bu Tindak dan Bu Gordeng. Jadi dari skenario yang dijalankan Bu Tindak dan Bu Gordeng, di situ kita memahami bahwa Bu Tindak ini dapat membuka kepalan tangannya ketika dia diberikan benda atau sesuatu barang yang lebih berharga mungkin atau sejenis uang yang kemudian itu yang dapat membuka tangan kepalan tangan dari Bu Tindak. Jadi dari situ kita dapat memahami bahwa perubahan karakter, perubahan pada paradigma pada seseorang itu tergantung pada kontrol dirinya. Kontrol diri seseorang. Jadi bisa kontrol diri itu bisa tergantung pada diri kita. Ketika kita gampang dengan dikasih barang sesuatu, kita bisa untuk disuruh melakukan sesuatu. Itu sama halnya dengan ini, Bapak Ibu. Dengan kita mau kontrol murid kita. Ketika kita ingin murid kita ini seperti ini, menjadi melakukan sesuatu yang ini. Karena kan murid kita paksa, ya kan? Kita paksa, kita ancam, nanti nggak naik kelas, ya kan? Ketika ada anak yang diancam, dia langsung takut, dia langsung mengerjakan, seperti itu. Jadi itu yang salah satu selama ini kita lakukan, seperti yang dilakukan si B, mengancam, atau dengan memberikan reward. Nanti siapa yang bisa jawab, ibu kasih hadiah, seperti itu, ya kan? Itu yang selama ini kita lakukan. Jadi posisi kontrol seseorang itu, Bapak Ibu, tergantung pada dirinya. Ya, tetapi selama ini kontrol diri itu atau motivasi pada diri seseorang itu, perubahan yang terjadi itu kebanyakan muncul dari motivasi orang lain, bukan dari dirinya. Jadi seandainya kalau dia punya posisi kontrol yang kuat pada dirinya, dia tak akan membuka sama sekali apa yang ada pada genggamannya tadi, seperti itu. Karena dia gampang posisi kontrol itu dikontrol oleh orang lain, maka dia gampang dikasih barang, dia dikasih ancaman, sesuatu menghardikkan, dia bisa dikontrol oleh seseorang. Itu yang bisa kita ambil dari
permainan membuka kepala kanan. Oke, kemudian perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Di sini ada 4 ilusi kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang selama ini kita lakukan. Guru mengontrol murid. Jadi motivasi pada murid itu muncul bukan dari dalam dirinya, tetapi dari kita sebagai gurunya, sebagai pihak luar, atau motivasi yang datang dari luar dari dirinya. Kritik dan membuat orang merasa bersalah, ini selalu kita lakukan mungkin sebagai guru. Kita mengkritik kesalahannya, kemudian kita buat dia merasa bersalah, sehingga apa yang kita inginkan dari dia lakukan. Ketika dia sudah dikritik dan dibuat menjadi seorang yang merasa bersalah. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang selama ini kita pandangan kita bahwa orang dewasa itu bisa memiliki hak yang lebih dari murid kita gitu, untuk memaksa ingin melakukan sesuatu. Oke, lanjut Bu Nanda. Nah, oke. Sini masuk kita kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Coba tidak lompat itu. Ini Bu. Ini Bu. Oke, di yang tabel. Oke, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Ini kita akan bahas tentang stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nih. Jadi di sini pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Yang kemudian pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang sama menang. Menurut Bapak Ibu, siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Dari perbandingan stimulus, respon, dan teori kontrol ini. Sesungguhnya yang memiliki kontrol itu, posisi kontrol itu siapa? Diri sendiri. Diri sendiri Bapak Ibu. Oke, lanjut Bu Nanda. Oke, apa makna disiplin? Ini sudah mengarah kepada disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina, yang artinya belajar. Kenapa? Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju kebutuhan, menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, lanjut aja. Oke, kita masuk pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu berdasarkan pendapat dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi listriknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Pendapat dari Diana Gosen 1998.
Ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu meliputi 6 dimensi. 6 dimensi ini yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan ini kaitannya adalah pada saat ini yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Kita masuk ke topik kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Oke, di sini teori motivasi perilaku manusia. Ada yang namanya motivasi eksternal dan ada juga motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi yang pertama, yang kedua itu termasuklah yang saya katakan pertama tadi, motivasi eksternal yang bersumber dari kontrol seseorang, bukan diri kita, orang lain yang kontrol kita. Yang pertama, mungkin murid selama ini melakukan muncul motivasinya karena adanya ketidaknyamanan, karena dia menghindari namanya hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan yang tadi Bapak Ibu, reward yang selama ini kita kasih ke murid termotivasi. Tapi motivasi itu muncul bukan dari dalam dirinya, tetapi dari kita sebagai guru. Yang ketiga ini yang termasuk motivasi dalam diri, yaitu murid mampu menghargai diri sendiri. Dia mau melakukan sesuatu karena ingin menjadi seperti apa yang dia lakukan. Ini yang termasuk motivasi dari dalam diri. Lanjut. Oke. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Jadi merdeka yang saat ini kita tidak asing dengan kata merdeka, kurikulum merdeka, merdeka belajar, merdeka mengajar. Ini salah satu konsep pemikiran Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mengatakan merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Merdeka tidak ada perintah lagi. Jadi bukan berarti murid itu merdeka ketika tidak adanya perintah dari gurunya atau kontrol dari gurunya, tetapi juga murid mampu memerintahkan diri atau mampu mengontrol dirinya sendiri. Lanjut. Oke, dihukum oleh penghargaan ini yang akan kita pahami dari sini. Selama ini kita menganggap penghargaan itu adalah suatu hal yang positif, bukan tapi di sini sebetulnya dihukum oleh penghargaan. Ini kaitan hukuman dengan penghargaan. Jadi kalau kita anggap penghargaan itu adalah hal yang positif, itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Itu harus kita perhatikan. Kemudian ternyata penghargaan itu menghukum. Yang dikatakan menghukum apa? Murid itu mampu melakukan sesuatu karena ada sesuatu yang kita berikan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Dan yang selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa kualitas? Karena murid itu kurang kreatif, Bapak Ibu. Dia hanya mampu kreativitas, muncul kreativitasnya hanya ketika kita sebagai guru bilang, siapa yang bisa Bapak atau Ibu akan berikan hadiah, baru muncul semangat belajarnya, baru muncul kreativitas muridnya. Itulah yang dikatakan penghargaan itu dapat menurunkan kualitas murid. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, ini sama. Kualitas kreativitas itu tidak ada kreativitas murid lagi karena kreativitasnya muncul ketika guru memberikan reward atau penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi dalam diri murid. Itulah pemahaman. Mungkin saya juga sebagai guru selama ini menganggap penghargaan itu positif.
Ternyata setelah saya mempelajari di dalam pendidikan guru penggerak, saya baru tahu ini salah satu hal yang saya buat dalam refleksi saya di tugas saya anggap ini hal yang tak terduga bagi saya karena selama ini saya anggap penghargaan itu adalah hal yang positif. Oke, lanjut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, jadi ini juga termasuk dalam tujuan pendidikan nasional kita, Bu. Dia patokannya bukan hasil, tapi pada proses, bukan pada hasil. Selama ini kita berfokus pada hasil. Murid yang pintar adalah murid yang cepat menyelesaikan tugas. Murid yang pintar adalah murid yang nilainya 100. Tetapi yang selama ini dalamnya itu kurang tepat. Karena yang tepatnya adalah fokus kita sebagai seorang pendidik yang menuntut murid adalah fokus pada proses yang kita lakukan. Lanjut, Bu. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan, saya menghargai, terima kasih untuk, kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu, situasi, pada saat kamu murid baru di kelas kita, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Oke, lanjut. Oke, ini kita masuk dalam hukuman atau konsekuensi. Ini sudah sebetulnya lebih bagusnya untuk di bagian hukum konsekuensi kita kosongkan. Cuma di sini sudah tertera di situ hukuman sudah tertera. Maka kita lebih cepat memahami bahwa perbedaan hukuman konsekuensi itu ada gitu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Jadi Bapak Ibu, kalau hukuman ini sudah jelas arahnya adalah pada negatif, hal yang negatif. Mungkin merasa tidak nyaman dengan hukuman. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Nah, ini adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah pertanggungjawaban dari tindakan yang sudah dilakukan oleh murid. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersekel pada saat belajar. Ini konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Ini konsekuensi pokok. Oke, lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ini pada konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau hukuman ini lebih pada jangka panjang dan apa? Anak itu kadang membekas di hatinya. Dia akan ingat selalu dengan hukuman yang sudah kita berikan. Oke, anak membenci kedisiplinan pada hukuman. Sedangkan pada konsekuensi anak menghargai disiplin. Pada hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri pada hukuman. Kemudian pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Pada hukuman konsep diri yang buruk, kemudian sedangkan pada konsekuensi konsep diri yang baik. Pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian terakhir pada hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini yang dirasakan anak pada hukuman. Sedangkan pada konsekuensi anak yang dirasakan anak adalah hilang hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara di jangka pendek. Oke, lanjut. Kita masuk pada restitusi. Tadi sudah motivasi, penghargaan, hukuman, konsekuensi. Kita masuk restitusi. Apa itu restitusi? Menurut dosen,
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang dimaksud dengan restitusi menurut dosen. Lanjut. Oke, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di situ kita perhatikan Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi sama restitusi itu gabung, sedangkan hukuman tersendiri. Jadi kalau konsekuensi restitusi ini masuk dalam pendisiplinan, sedangkan hukuman tidak. Karena hukum itu sesuatu yang menyakitkan yang sudah kita bahas tadi, menyakitkan harus terjadi, sedangkan pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan pada restitusi merupakan pilihan. Nah, pilihan ibu. Nah, kalau restitusi berarti ambil lebih baik Bu, karena kalau pada konsekuensi kita ini memaksa murid harus lakukan. Pada hukuman sesuatu itu yang kita suruh untuk melakukan pada murid itu menyakitkan bagi murid. Sedangkan pada konsekuensi hanya dilakukan tapi tidak menyakitkan. Itu tadi konsekuensi karena dia berjangka pendek tapi tetap tidak membuat siswa tidak nyaman. Sedangkan pada restitusi merupakan pilihan. Gini Bu, ketika murid melakukan sesuatu pelanggaran yang kita anggap pelanggaran, kita menerapkan disiplin itu dengan restitusi. Kita restitusi ini kalau kita gunakan restitusi, kita membuat sama murid ini bukan kita membuat hukuman sendiri. Nah, keliling lapangan atau ketika dia menumpahkan air di meja tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, kan konsekuensinya harus membersihkan, ya kan Bu? Atau ketika dia mencari buku temannya, dia harus gantikan. Tapi pada restitusi, kita sebagai guru, kita memberikan pilihan kepada murid. Nah, hukuman ini bukan kita yang tentukan, tetapi murid. Itu restitusi. Jadi kalau restitusi ini merupakan disiplin yang lebih mengarah ke positif dan sesuai dengan tujuan pendidikan kita adalah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Semua kita berpihak pada murid. Dan guru itu harus menuntun murid dan ada kata lagi menghamba pada murid. Begitu. Itu yang menjadi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kurikulum Merdeka dan pendidikan nasional yang sedang kita jalankan. Oke, itu juga sama ya, Bu, Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi bisa Bapak Ibu baca bahwa yang lebih bagus kita lakukan itu yang mana kira-kira? Menurut Bapak Ibu, sesuai dengan situasi sekarang, pendisiplinan yang mana yang harus kita lakukan? Restitusi yang benar. Karena kita kan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak dengan potensi dan minat anak agar anak mencapai keselamatan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan kita harus berpihak pada anak. Jadi kita semuanya itu pihaknya menurut dengan kemauan anak, minat anak. Jadi yang sesuai kita lakukan adalah restitusi. Kita lanjut ke mana? Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Beda dengan konsekuensi, hukuman itu karena dia melakukan sesuatu. Tapi kalau pada restitusi, dia belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang kedua, ketiga, tawaran, bukan paksaan. Itu tadi kita kasih pilihan. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi diri ada cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Begitu. Kita masuk ke topik ketiga, keyakinan kelas. Nanti di sesi terakhir kita akan sama-sama diskusi Bapak Ibu dengan murid bisa membuat keyakinan nanti di sesi terakhir. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus namanya keyakinan kelas? Yang kita tahu selama ini peraturan kelas, ya Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas, apa beda sama keyakinan kelas? Di sini ada beberapa pertanyaan. Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan
roda 2. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter, 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Oke. Jadi Bapak Ibu sedikit untuk kenapa peraturan bukan keyakinan, bukan peraturan, kenapa keyakinan kelas? Selama ini kita kenal dengan peraturan. Kalau peraturan itu Bapak Ibu, peraturan itu muncul dari yang dibuat oleh guru. Sedangkan keyakinan kelas sama seperti aturan yang harus kita lakukan diterapkan. Tetapi aturan-aturan yang dibuat dalam keyakinan kelas itu muncul dari kesepakatan dari murid dan guru. Kemudian budaya positif ini. Target kita Bapak Ibu adalah ke budaya positif. Sedangkan untuk mencapai pada budaya positif tadi, kita harus memulai dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas, setiap kelas itu kita punya peraturan yang dibuat sekolah atau sebagainya. Kemudian dari peraturan kelas baru kita bergerak ke keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, maka akan muncul lingkungan yang positif. Dengan adanya lingkungan positif, maka ini akan menyebar menjadi suatu budaya positif yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Banyak. Ini tentang tabel T dan Y. Kalau di sini kurang terlihat, ya ada yang terlihat, terdengar, berperilaku. Ini maksudnya Bu, perhatikan di gambar yang di umum. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menerima segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi ini kaitannya dengan tabel T dan Y tadi. Terdengar, terlihat, berperilaku. Oke, lanjut. Pada terdengar, pada bagian hormat di situ. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, berperilaku, tersenyum, ramah. Silakan aja Bu. Benar. Oke. Ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas, contohnya selalu kembalikan buku ke temannya. Karena keyakinan kelas itu merupakan tanggung jawab. Kalau peraturan seperti itu, selalu kembalikan buku pada temannya. Tapi kalau pada keyakinan kelas, kita ubah kata-kata itu menjadi kata-kata yang lebih positif. Kalau peraturan kan kesannya terlalu memerintahkan. Kalau keyakinan kelas ini kembali kepada murid, tanggung jawab murid. Dilarang mengganggu orang lain, itu kita ubah menjadi kata yang positif, menjadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu masuk dalam pemahaman kita buat di dalam keyakinan itu menjadi menghormati orang lain dan berkomitmen. Tuh, sama juga dengan halnya jangan berlari di kelas atau koridor. Itu peraturan biasa kita buat dalam peraturan. Tapi pada kelas kita ubah kata-kata tersebut menjadi kalimat positif, yaitu tujuan adalah keselamatan dan keamanan. Ini termasuk dalam kata-kata nilai-nilai kebajikan ini bersama, Bapak Ibu. Keselamatan, keamanan, kesehatan, menghormati orang lain itu termasuklah dalam kebajikan universal. Lanjut. Topik keempat, kebutuhan dasar manusia. Kita akan bahas kebutuhan dasar saya Bapak. Selama ini kita belum memahami kebutuhan pada murid. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua bertahan hidup. Yang ketiga kesenangan. Keempat kebebasan. Baru penguasaan. Lanjut. Oke, kita lanjut yang tadi ke belakang lagi. Oke, ini Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima.
Ini yang perlu kita ingat, kita pahami. Mau pada murid kita sudah terpenuhi belum? Kadang murid kita ini ada latar belakangnya kurang kasih sayang di rumah. Sehingga Bapak Ibu, ketika di sekolah ada aja tingkahnya. Tingkah ini tadi merupakan cara dia untuk mendapatkan kebutuhan dalam rasa kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di rumah itu dia dijadikan anak yang paling diasingkan. Di rumah itu dia selalu dimarah. Di rumah itu mungkin orang tuanya sudah tidak harmonis, sehingga selalu terdengar ada pertengkaran, kata-kata kasar. Jika di sekolah dia mengharapkan itu, Bapak Ibu. Karena kita sebagai guru mungkin kurang memperhatikan kebutuhan murid, sehingga kita abaikan hal tersebut. Makanya kita anggap murid melakukan tindakan-tindakan yang di kelas itu kita anggap nakal, padahal murid itu mencari cara untuk agar kebutuhan itu dapat terpenuhi di sekolah, terutama pada guru. Lanjut Bu, topik 5. Kelima, posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu, yang pertama adalah penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, kemudian berperan sebagai teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir manajer. Jadi di sini Bu, Bapak Ibu, kita ini sudah jelas bahwa kalau identitas gagal dan identitas berhasil sukses ini sudah nampak jelas bahwa pada penghukum membuat orang bersalah ini mungkin yang selalu kita lakukan. Padahal ini termasuk identitas gagal, kontrol dari luar, ini kesalahan yang selalu kita lakukan. Posisi kontrol yang selalu kita ambil adalah penghukum dan membuat merasa bersalah. Teman dan pemantau juga termasuk identitas yang berhasil, tapi belum mencapai kontrol diri. Dia masih kontrol dalam dan dari luar, belum kontrol diri dari murid. Makanya kita harus mencapai pada bagian manajer. Manajer ini Bapak Ibu, kita mengajukan contoh pertanyaan-pertanyaan. Murid kita membuat pilihan kepada murid. Ketika murid melakukan pelanggaran, kita belum mengambil kontrol sebagai manajer. Ini kita tidak membuat murid itu menjadi tidak nyaman, tetapi murid merasa diberi kebebasan. Itulah target kita, adalah harus sampai pada posisi kontrol manajer, Bapak Ibu. Oke, coba sebelum kita lanjut Bapak Ibu, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini mana yang selalu kita lakukan? Posisi kontrol mana yang selalu kita pakai? Membuat orang merasa bersalah ya, Bu. Ya. Dan juga mungkin itu selalu di penghukum. Kita kalau murid salah pun kita langsung, saya pribadi seperti itu. Kalau murid salah kita langsung marah-marah. Itu kita masuk dalam posisi kontrol penghukum, Bapak Ibu. Kita belum pernah sampai ke jangan ke manajer. Kita belum sampai pada kata pemantau. Pemantau itu kita hanya menghitung atau mengukur saja pencapaian murid, perubahan pada murid. Kalau penghukum kita memaksa murid untuk berubah. Membuat merasa bersalah, kita bagaimana murid itu merasa bersalah, yang dilakukan itu semua salah. Jadi saya nggak dampaknya negatif. Kenapa negatif? Murid akan merasa apa yang dilakukan itu salah. Itu kenapa membuat orang merasa bersalah termasuk dalam identitas yang gagal. Oke, lanjut Bu Nana. Oke, ini ada pernyataan. Kemudian siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kata-kata yang selalu dipakai oleh guru yang memakai posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Karena gini Bu, kalau selalu salah, udah dikasih bukan salah juga. Itu yang masuk dalam pada bagian penghukum. Kemudian ada kata pernyataan, ayolah lakukan demi ibu bapak, ayolah. Itu kata teman sebagai posisi kontrol teman. Kemudian ada kata pernyataan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu termasuklah Bapak Ibu kepada pemantau yang sudah hampir mencapai pada posisi kontrol manajer. Kemudian
Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini Bapak Ibu, kita menanyakan sama murid. Pilihannya itu ada sama dia, bukan sama kita. Inilah yang dinamakan posisi kontrol manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ini sama dengan bagian pengukuran yang kedua tadi. Ini Bapak Ibu. Ini pernyataan selalu kita lakukan atau kita utarakan kepada murid kita. Ini pemantau dan manajer Bapak Ibu. Kalau perhatian pemantau ini, dia selalu menggunakan konsekuensi dan reward. Nah, balik dulu ada. Sedangkan pada manajer memperbaikinya. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Nih ada kalimat di bawahnya. Kalau kamu tidak, ini contoh. Kalau kamu tidak terlambat lagi, atau kalau kamu tidak mengganggu temanmu lagi, saya akan, ini bisa. Kalau posisi kontrol pemantau ini, guru bisa bilang, saya akan kasih konsekuensinya. Kamu harus ini membersihkan ini, itu masuk hukuman. Kemudian atau bisa juga, saya akan berikan hadiah. Karena hadiah itu tadi dampaknya adalah sebetulnya lebih mengarah pada negatif. Tapi kita selalu menganggap itu positif. Karena anak itu selalu melakukan itu kan paksa. Kalau tak ada hadiah tak jalan seperti itu. Kalau pada manajer, apa yang kamu yakin? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Ini posisi kontrol guru, ada posisi kontrol manajer. Oke, habis topik 5 pun ada. Oke, kita lanjut aja. Nah. Topik ke-6, segitiga restitusi. Lanjut. Segitiga restitusi ini ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini yang harusnya seorang guru lakukan Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah pada murid. Ketika baru kita salah, kita menstabilkan dulu identitas murid. Kemudian dengan kata-kata mungkin seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu yang bisa kita lakukan. Itu kita menggunakan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kesalahan. Kalau di sini kebutuhan ya. Ini bisa kebutuhan, bisa kesalahan. Tapi kebanyakan guru ini menggunakan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi kita validasi. Kita balikkan kepada murid. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan kesalahan tersebut. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian ada cara yang lebih efektif agar kamu bisa tidak melakukan hal yang salah tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita balikkan Bapak Ibu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dalam keyakinan kelas sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Itulah termasuk dalam menanyakan keyakinan. Kita balik Bu, pentingnya keyakinan kelas tadi. Oke, lanjut berada. Oke, kita lewatkan saja ya. Ini kata-katanya kalau validasi kebutuhan, kesalahan sama ya. Lanjut. Oke, lanjut. Ini ada intervensi 30 detik Bapak Ibu. Intervensi ini bisa membantu kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara kuantitatif. Dulu pun ada. Belum. Ini pun ada intervensi. Oke, intervensi. Yuk. Apakah ingin berbuat lebih baik? Oke, ini intervensi 30 detik Bapak Ibu. Ini tujuannya adalah membalikan murid kepada tujuan semula. Kalau murid kata tujuannya apa? Karena murid dilahirkan pada tujuan dia sebagai seorang pelajar.
Mungkin kita bisa gunakan intervensi 30 detik ini. Ada gunanya. Belum. Ini Bapak Ibu, temanya itu disiplin positif, teori kontrol pilihan Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makanya ada makna disiplin dalam mengontrol diri dengan memilih potensi kita. Kemudian menuju pada semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi, enggak? Model berpikir menang-menang, kan menang kalah. Bukan harus siapa benar siapa yang salah, tapi sama-sama harus menjadi orang yang benar. Oke. Kemudian memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Oke. Sudah Bapak Ibu, dia cukup ya. Oke. Sebelum saya tutup, coba gimana? Biar jangan tegang lagi kalau saya ke Bapak. Ini Bapak. Coba berdiri juga, biar berdiri. Sesuai gitu. Udah kasih Bu, kita kan selesai, boleh? Enggak, ayo kan. Dengar, kamu dengar. Speaking dulu, speaking. Baca perasaan nanti bukannya teori enggak. Oke, karena kita harus waktu, jangan gitu aja, bukan? Iya kan? Iya. Yang mana nih ya? Itu tadi? Tadi yang ini pertama. Yang pertama, ya, bubuk tadi. Ini penutupnya Bapak Ibu, ya. Lepas dulu. Dan sampai semua. Ingin I don't
penyegaran. Biasa 3 kali. Oke, mungkin untuk memaparan diseminasi konsep itu budaya positif sampai di situ dapat saya bawakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pengajar. Makasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih kepada CGP kita Bapak Ahmad Ardiansa. Semoga apa yang disampaikan Bapak ini bisa membuat kita menjadi guru yang sesuai dengan kurikulum sekarang. Baiklah, kita masuk ke acara selanjutnya, sesi tanya jawab dan diskusi. Oke, adakah bias atau guru-guru atau ada siswa yang ingin bertanya dalam pemaparan Bapak kita tadi? Dipersilakan. Acungkan tangan deh saya. Terkait dengan topik tadi Bapak Ibu, kalau ada yang kurang dimengerti boleh kita diskusikan. Lepas. Kita masuk ke terakhir. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi, praktek dan pembuatan. Kita masuk ke sesi diskusi dan praktek pembuatan keyakinan kelas. Setiap guru memilih dari siswa yang ada di 2. Ini Bu, kita ini kan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kan tidak harus guru kelas yang membuat. Guru bidang itu juga membuat. Jadi ketika guru, ibu atau Bu Aisyah mau buat nih, lagi ngajar kelas 6. Sebelum ngajar, Bu Aisyah bisa buat kesepakatan nih. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Jadi selama kelas ini berlangsung, pembelajaran berlangsung, selama 2 les ini, apa keyakinan kelas yang harus dipatuhi dan diterapkan oleh semua siswa dan termasuk guru. Itu yang tugas kita hari ini. Singkat-singkat ini Bapak Ibu, mungkin bisa buat karena kan 1 guru 2 murid, 3 bentuk keyakinan kelas. Kalau ada kita ambil, tadi Tempel ke belakangnya. ya, dari Bu Aisyah dulu aja ya. Bu Aisyah dari siapa Bu? Dari siswa kita nih? Si Zahra dengan Bu Linggo. Asya. Zahra dan Asya silakan ke Pak Aisyah. Baiklah, selanjutnya Pak Okta pilih 2 siswa. 2 siswa. Caca dengan Hah? Caca dengan Lasmi dekat Pak Okta. Oke, Bu Borna yang mana Bu? Siapa Bu? Widya dengan sampingnya dengan Tika, silakan. Selanjutnya Ibu Tinja ini siapa Ibu? 2 siswa kita. Hah? Siapa? Loh Ibu? Dan benar kan satu waktu. Sama-sama. Boleh Bu? Ayo Bu Tinja siapa? Ya udah kita sama Seneda ke Mbak Tinja. Bu Sri? Masih ada si Putri dengan si apa si Diana. Diana. Oke Bu Titin ke ini Ayu ya. Ayu dengan Yudi. Bu Titin. Oke Bu Lino ke Inur dengan si siapa yang sayang? Siapa namanya lupa juga. Oke. Dan Tiga lembar itu. Iya, ibu 1, murid 1. Siapa? Bu, Lilin. Biar singkat waktu. Yang terkali dulu ya. Itu Nanti buat di sini. Buat itu contoh. Apa mau kita buat kesepakatan tadi kelas? Apa mau buat kesepakatan kelas? Contoh, selama pembelajaran di kelas tidak ada yang boleh mengganggu teman. Ini Bapak Ibu jangan membuat seperti itu kata-katanya. jadi seperti contohkan tadi. Ah. Bapak tangan aja sih. Tinjak. Silakan.
kayak gitu. Begini. Iya. Nah ini Bu, kita ambil buat namanya peraturan. Tapi nanti Bu, Ibu pikirkan dulu kata-kata yang contoh kan. Udah kita buat di dalam kelas tidak dilarang mengganggu orang lain. Tapi Ibu buat di post itu jangan dilarang mengganggu orang lain. Jadi Ganti dengan ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kata yang kalimat yang tadi kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif lagi. Islam menghormati guru saat belajar. Saya iya, waktu Bapak mengajar olahraga, apa mau Bapak buat aturan itu mulai? Tapi jangan aturan aja. Kalimatnya kita ubah. Ini Bu, kalimat itu memang sama-sama peraturan, cuma kalimatnya itu kita ubah menjadi kalimat yang lebih singkat dan kalimat yang lebih positif lagi gitu. Kalau kata-kata ini kan ini cuma peraturan, masih dalam satu peraturan. Dilarang mengganggu orang lain, kan? Tapi kalau dalam bentuk keyakinan kelas kita ubah itu menjadi menghormati orang lain. Ini yang termasuk nilai-nilai kebajikan ini persaudara. bertanggung jawab kalau kebetulan bertanggung jawab dalam kebetulan mari Iya, Bapak satu. Satu murid satu orang lain yang ibu keluar dia ada ibu satu dia keluar nggak pertanyaan Bu perhatikan tadi kalau udah apa boleh tempel tulis. sana kita nanti Dua ya. berapa kilo saya Buat samping-samping. Ya, kalimat itu kita ganti ke belakang. Mau kemana kalian gadis? Ada teman. Nah, Ini udah dipotong kosong jadi dari mati kan? Sekali, itu udah sekali Pak. Dari mati kan tadi. Ayo. dah Udah berarti ya? Tanggung jawab tadi isi ya.
Oke, baik, biar tidak memperpanjang waktu, mempersingkat waktu saja. Di sini akan saya bacakan. Ini tidak tahu nih punya siapa yang tahu baca tangan aja kalau ingat. Di sini keyakinan kelas yang pertama, suatu guru menjelaskan tidak boleh permisi. Jadi belum diubah menjadi kalimat positif. Kelas kelima. Enggak kelas ini bawah itu Pak. Oh, ini kelas Waisa. Iya, ini termasuk dalam ketertiban. Kemudian menghormati sesama teman. Ini sudah menjadi sudah termasuk keyakinan kelas karena kalimatnya sudah positif. Tanggung jawab terhadap pikiran sudah termasuk ya. Oke. Nah, jadi ini kelas kelima. Menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. Ini bu, maka kalau dia berubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif ini termasuk seperti tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen. Itu termasuk yang dinamakan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, memang kata-katanya betul, cuma dia itu harus diubah lagi menjadi kalimat yang gampang dipahami seperti itu. Kemudian rasa aman adalah hak setiap orang, berarti termasuk dalam keamanan. Kemudian tertib saat belajar, mengajar, berarti ini termasuk dalam ketertiban, juga termasuk dalam menghormati. Ketika anak-anak tertib, itu juga termasuk dia menghormati siswa yang lain. Oke, ini kelas fakta ya. Pemanasan sebelum olahraga, berarti ini termasuk kalau saya simpulkan ini termasuk dalam keyakinan kelasnya itu adalah ketertiban. Kenapa ketertiban? Aturan yang sudah dibuat oleh Pak Okta. Nah, ini aturan yang dibuat Pak Okta nih sebelum olahraga pemanasan. Jadi bentuk keyakinan kelasnya apa? Adalah bentuk keyakinan kelasnya anak-anak harus menghormati atau termasuk tertib, tanggung jawab dengan aturan yang diberikan Pak Okta. Menghormati dengan satu garis, termasuk menghormati. Menyediakan pakaian olahraga sebelum melakukan kegiatan olahraga. Ini tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai murid. Tanggung jawab ketika olahraga, dipakai olahraga, tanggung jawab. Kemudian bertanggung jawab dalam kebersihan kelas. Sudah, termasuk dari kelas. Ini kelas siapa? Bersih. Menghormati orang lain, yang termasuk menghormati. Wajib menjaga kesehatan, keselamatan kawan kelas. Oke, termasuk dalam kebersihan. Menjaga kebersihan, kita selalu katakan di dalam kelas, jaga kebersihan. Itu termasuk dalam kesehatan, keselamatan dan keamanan kelas. Kemudian di sini ada kelas titik. Ya, keselamatan keamanan di dalam kelas. Saya punya tuh. Oke. Bertanggung jawab dengan tiket kelas. Ya sudah, bertanggung jawab. Menghormati guru saat menjelaskan. Oke. Lanjut, menghormati guru di saat belajar. Lebih titik. Ya. Kelas bertindak. Oke. Tanggung jawab tugas memberikan guru. Ya sudah termasuk. Cuci tangan. Itu maksudnya kesehatan. Ya. Ini kata-katanya diubah menjadi kesehatan. Saya kelas bertitik. Bertanggung jawab terhadap tiket kelas, tiket kebersihan, hadir tepat waktu. Ini termasuk tanggung jawab. Menggunakan seragam sekolah dengan rapi, juga termasuk tanggung jawab dan komitmen. Oke, Bapak Ibu. Jadi itulah praktik kita hari ini yang sudah menunjukkan langsung bagaimana bentuk keyakinan kelas itu. Jadi keyakinan kelas itu beda dengan peraturan. Bedanya adalah keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif atau kalimat yang gampang dan mudah dipahami oleh murid. Oke Bapak Ibu, mungkin untuk kegiatan kita hari ini sudah sampai pada kegiatan akhir kita sudah melakukan praktik. Dan sisi tanya jawab tadi sebetulnya sudah masuk, ya kan tadi Usri juga sudah tanya langsung di saat pemaparan. Dan saya harap apa yang saya paparkan
ini saya bukan mengajarkan, tetapi saya harap kita sama-sama sudah memahami. Tidak hanya saya yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, tetapi Bapak Ibu sudah dapat apa yang sudah dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Mungkin nanti kedepannya seperti Bu Titin yang akan mengikuti guru penggerak angka 11 ini, kita doakan semoga lulus. Dan kita harapkan dengan adanya Bu Titin, dilanjutkan lagi nanti dengan Pak Okta atau guru-guru yang lain yang sudah mau tergerak untuk belajar. Guru penggerak itu bukan suatu pencapaian, tapi belajar. Jadi hanya itu bisa saya paparkan dalam kegiatan misi konsep inti budaya positif pada program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah menyisikan waktunya untuk hari ini, dan terima kasih juga untuk siswa-siswi Bapak kelas 5 dan kelas 6 yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita dan nantinya dapat kita terapkan dan berdampak positif di lingkungan sekolah kita, sehingga sekolah kita nanti dapat menerapkan lingkungan yang memiliki budaya positif. Sekali lagi kita berikan kita semua, kita semua luar biasa hari ini. Dan saya tutup dengan webinar yang terkenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, terima kasih kepada CGP kita Bapak Ahmad Ardiansa telah menyampaikan apa yang didapatnya selama pendidikan CGP. Semoga guru-guru ini segera menyusul untuk menjadi CGP juga. Baiklah hadirin yang berbahagia, tanamlah benih agar bisa dipanen, karena benih yang dirawat akan menghasilkan benih yang berkualitas. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini insya Allah kita bisa menjadi guru yang berkualitas. Baiklah, saya sebagai MC pamit undur diri dari acara kita, yaitu diseminasi konsep inti budaya positif. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.